pasca nikah keseruannya gimana sih Mas? Ya alhamdulillah kita sudah ngejalanin pernikahan seminggu lebih. Banyak hal-hal yang tentunya membuat kita pasti bahagia. Kemudian ada yang baru-baru lah dari kehidupan berumah tangga tuh pasti kan kita bisa sering ketemu sama istri, bangun tidur ketemu istri, mau tidur ketemu istri, bangun tidur dimasakin sama istri, terus bisa secara langsung bisa ngajarin dia berbagai macam hal dari mungkin ngaji, belajar ngaji, kemudian apa lagi ya tentang seputar agama lah itu yang mungkin dia belum tahu, saya coba ajarin dia secara langsung. Oke, Mas, kan warganet ikut merasakan kebahagiaan nih, banyak yang bilang dia jadi kayak anak muda, jadi kayak gitu. Nah, gimana sih Mas menanggapi itu? Emang apa gitu? Emang masih muda cerita kita nih. Cuman ya seperti itulah macam-macam lah kalau warganet kan itu kan bebas ekspresi mereka seperti apa sebetulnya. Kalau saya sih intinya ya alhamdulillah saya dengan izin Allah dari pertemukan dengan jodoh yang insya Allah terbaik yang Allah kasih kepada saya. Mas sedikit dong Mas ceritain dong pertemuannya seperti apa sih? Pertemuannya sebenarnya singkatnya saya waktu itu cuma minta doa lagi umroh dan kebetulan di hari itu saya nggak pulang ke hotel. Saya tiba-tiba habis ngaji itu lagi berdoa di depan Ka'bah khusus nggak tahu kenapa. Biasa kalau saya doa tuh cuma umum gitu kan, misalnya doanya macam-macam. Tapi kalau ini khusus saya angkat tangan minta jodoh yang terbaik dari Allah, yang soleha, yang cantik, yang bisa nurut sama suami, yang bisa dibimbing seperti itu. Dan jawabannya alhamdulillah ketemu pas habis doa waktu itu. Kenal lah sama istri dia waktu itu reply story saya dan dia bukan follower saya waktu itu. Dan saya coba telusurin dia seperti apa, melalui teman-temannya orang seperti apa, saya coba kenalin dan saya coba dalami karakter dia. Jadi melalui teman-temannya. Alhamdulillah sekarang saya sudah mutusin karena melalui istiqoroh yang panjang dan izin Allah saya sekarang udah nikah sama. Proses berapa lama Mas? Proses berapa lama sampai memutuskan untuk wah ini nih benar-benar harus 8 bulan 9 bulan. 8 bulan 9 bulan. Berarti berawal dari beliau mereply ya story saya karena dia diceritain sama temennya Taki itu orangnya seperti ini, dia penasaran. Kebetulan story saya waktu itu bagus tentang tongkrongan gitu. Saya bilang wah tempat tongkrong terbaik di dunia ini bagi saya adalah Ka'bah karena nyaman, tenang gitu loh. Dia juga sebenarnya belum kenal kamu kan? Dia belum kenal sama saya waktu itu, belum kenal sama sekali. Jadi cuma tahu aja, tapi cuma tahu dan dia waktu itu cuma reply story Masya Allah aja gitu. Dan respon saya pun biasa, tapi ramah gitu loh ke dia karena nggak tahu kenapa saya merasa oh ini mungkin jawaban dari Allah nih, saya bilang gitu. Dan saya coba gali dia orangnya seperti apa. ketujuh kecil dari dia. Iya. Oh berarti cuma DM-an aja waktu itu? Iya, Terus itu DM-an pindah aja ke waktu itu. WhatsApp mungkin Lama enggak? banget. WhatsApp itu lama banget. WhatsApp tuh lama banget kita. Yang berani minta duluan siapa nih? Bila. WhatsApp. Oh, tetap gentle ya, betul. Mas ya. Harus. Karena kan saya juga pengen tahu dia tuh orangnya seperti apa. Tapi juga kemarin ya intinya saya coba cari tahu ke teman-temannya yang dekat sama dia orangnya seperti apa sih gitu loh. Karena kan yang kalau kita pengen tahu karakter itu seperti apa, tanyalah ke teman-teman dekat dia seperti apa orang gitu. Oke. Kalau Mbak Sena sendiri mungkin Mbak gimana? Akhirnya mantap juga nih untuk wah ya udah nih. Mau Iya gitu. sih, dari cara dia memperlakukan aku gitu. Terus kayak aku kan juga masih proses hijrah kemarin. Udah sempat hijrah 4 bulan, tapi pas kenal dia masih belum berpakaian seperti ini. Terus dia Tapi kayak, tetap berhijab apa belum? Iya, berhijab biasa gitu. Terus dia kayak ngebimbingnya tuh bener-bener pelan banget. Kayak proses lah gitu. Ya Ingetin udah. dia. Aku tuh orangnya seneng banget diingetin. Jadi akan ada tipe orang yang kalau diingetin suka dan ada yang diingetin tuh nggak suka gitu kan. Nah, aku tuh seneng kalau diingetin, kalau nggak diingetin Dia malah minta diingetin kalau misalnya aku salah atau ada yang menyimpang ingetin aku ya. Terus juga kita banyak kesamaan. Apa tuh kesamaan lebih ke apa? Banyak banget. Banyak kesamaan lah pokoknya kita. Ya namanya kita sama-sama terbuka sih sama dia. Jadi ya alhamdulillahnya Allah kasih yang betul-betul kita tuh sama-sama punya kesamaan, kemudian punya tujuan yang sama, visi yang sama, satu frekuensi yang sama, cerminan diri lah ibaratnya kalau dia tuh. Mas tadi di tayangan live-nya bilang oh pengennya istri yang jadi ibu rumah tangga aja, kenapa sih nggak pengen maksudnya istri berkarir juga atau usaha atau apa gitu? Sebenarnya itu jawab pertanyaan aja dari mereka. Oke. Cuman kalau saya pribadi saya coba ingin membimbing dia lebih fokus lagi karena kan bimbingan itu kan butuh lebih teliti dan juga lebih intens ya karena ini masalah rumah tangga.
rumah tangga itu apalagi ibu itu adalah madrasatul ula buat anak-anaknya nanti. Jadi banyak hal-hal yang harus saya sampaikan ke dia, jadi fokus ke keluarga dan anak-anak nanti, insya Allah seperti itu. Jadi kalau misalnya dia fokus ke selebgram pun nggak masalah, itu bukan selebgram sebenarnya sih. Kebetulan dia punya follower aja waktu itu. Jadi kalau selebgram itu kan mungkin dia endorse, kalau dia enggak, dia memang konten-kontennya memang share kebaikan, share-share tentang dakwah, repost-repost tentang kajian-kajian seperti itu. Waktu itu pertama kali ingin mereply story-nya Mas Taki itu apa sih? Emang udah, maksudnya emang tertarik sama Mas Taki sendiri atau kayak gimana sih? Cuma temenan aja ya? Temenan sih. Temenan doang. Cuma sebatas pengen komen aja gitu waktu itu ya? Iya, aku sebenarnya penasaran aja sama dia karena aku lagi cerita kan sama teman aku. Cerita terus teman aku ceritain dia karena temen aku itu followersnya si Taki. Aku penasaran, aku cek dong siapa sih, oh yang ini. Aku sempat tahu namanya nih, soalnya ya gitu. Terus udah gitu ya udah aku cek ada story dia tuh yang bener kayak kata-katanya tuh bikin adem banget. Dan aku tuh nggak pernah nge-reply orang tuh nggak pernah. Jadi Baru cuma kali itu dia ya? doang. Oke, masya Allah gitu. Terus berapa menit ya? Nggak lama sih. Langsung Langsung dibales. iya. Makasih. Ih baik banget ya gitu lah. Gitu, udah perasaannya udah Tapi mulai. di situ cuma kayak temen sih, kayak nambah kenalan aja, nggak ada mikir kayak aku suka sama dia. Bahkan bisa kayak sekarang ini nggak ada Mikir menikah juga enggak waktu itu? Enggak. Enggak. Jalanin aja, kenalin kan. Waktu itu saat diajak untuk menikah sama Mas Taki itu gimana mungkin perasaannya, apa yang udah siap apa gimana? Gimana perasaan? Perasaan kamu? Ya seneng lah. Ya seneng lah. Iya. Deg-degan kan? Kayak gimana? Kayak gimana gitu mungkin nggak Nggak sih, bisa deg-degannya diungkapin? pas Apa akad gimana? aja. Pas akad bener-bener deg-degan gitu, kayak di luar dugaan aku. Ternyata aku sekarang udah jadi istri gitu. Berarti saat itu memang Mbak sendiri memang mau yang langsung sosok serius gitu menikah Karena dengan kayak gitu ya? gimana ya, aku tuh awalnya emang ingin menikah cepat gitu sih, nggak mau lama-lama karena takut apa sih kayak dosa gitu loh, ntar malah jadi kayak fitnah gitu. Terus ya udah di malam itu makanya aku cerita sama teman aku yang tadi ngobrol, baru dia ngebahas Taki. Di situ karena si Taki ramah banget nge-replay. Ya dari situ aku nggak ada mikir kayak aku mau jadi istrinya dia, cuma kayak Tapi temenan aja. dia sempet kayak maksudnya berbulan-bulan tuh doa, Iya. isi khorok gitu, minta jodoh yang terbaik. Itu pas diajak, berarti prosesnya juga beberapa hari atau beberapa bulan pas Berbulan-bulan diajak? prosesnya. Ada ajak nikah juga apa? Nah, Mas yang balik postingan Mas itu kan bilang kebahagiaan dunia pada saat dimasakin istri yang sesimpel itu gitu, apa telur ceplok atau apa tengah malam. Nah itu gimana sih nikmat yang sekarang Mas rasain gitu? Nikmat aja ya, kayak karena kalau istri masak itu betul-betul kayak pakai perasaan gitu. Jadi Aku jarang masak. makanannya sudah enak, ditambah lagi masaknya pakai cinta. Wih, Asik. itu luar biasa, kerasa banget itu. Walaupun ini sederhana sebenarnya, misalnya kayak telur ceplok. Karena saya pribadi tuh saya suka banget telur ceplok, telur dada tuh suka. Bahkan di rumah pun kalau misalnya nggak ada lauk apapun, saya bilang aja sama bibi di rumah, misalnya ART saya, minta tolong gorengin telur dong. Udah sesimpel itu sebenarnya saya. Nggak neko-neko gitu? Nggak Mas, ya, neko-neko, kalau saya makan? tuh pengennya makan ini nggak pernah seperti itu. Jadi Yang ada aja dimakan. yang ada aja gitu. Jadi itu menjadi sebuah kebahagiaan buat saya pribadi ya. Walaupun kayaknya dipandangnya sederhana, tapi ada sesuatu makna cinta yang luar biasa di situ. Mas, kalau program omongan sendiri langsung segerakan atau gimana Mas kira-kira? Dikasihnya Allah aja lah pokoknya. Tapi kalau kita nikmatin masa-masa berdua dulu, ya kalau memang Allah kasih cepat, ya alhamdulillah, karena kan anak itu rezeki ya dari Allah. Ya. Harus anak yang dibatasi atau pengen berapa anak? Kalau Banyak kalian ya. sebanyak Tapi berapa Mas? sebanyak- Kira-kira ada patokan 11 kan? Belum tahu nih, pokoknya sebanyak-banyak lah. Sebanyak Ya banyak. dikasihnya Allah pokoknya berapa ya sayang? Berapa belum diskusi, belum diskusi. Kira-kira atau belum diskusi soal itu? Belasan mungkin ya. Belasan. Banyak. Kenapa Mas mungkin? Gak apa-apa, karena bagi saya Senang anak itu banyak anak banyak rezeki. Kemudian anak itu menjadi kayak kalau kita punya banyak anak di rumah tuh seakan-akan itu rumah tuh rame, nggak sepi, hidup suasananya. Dan kita berharap semua anak yang terlahir dari kita mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi penerus-penerus bangsa. Siapa tahu kan kita ada yang tahu gitu loh. Ya itu harapan saya sih. Ini udah. Oke. Oke, baik. Mas, Makasih. makasih Mbak, makasih.